Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita lanjutkan lagi ngaji syarah surah-surah. Seperti biasa, sebelumnya kita baca Al-Fatihah sebagai pembukaan majelis dan juga kita hadiahkan kepada masyayikh. Ila hadratin sallallahu alaihi wa sallam tabi'in. Al-Fatihah. Mutun syunuri jami sunuri min kan dan ijara sunnadan maghran alaihim ladhdallin amin. Ya, langsung awan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu dan sholawat wassalamu dan keselamatan ala sayyidina teruntuk baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, merupakan pungkasan penutup para nabi wa imamin mursalin dan pimpinan para rasul. Syarahnya, la syakka, tidak diragukan lagi, anna alal kamalati, bahwasanya kesempurnaan tertinggi, al haditsati yang baru, kulliha seluruhnya. Maksudnya kesempurnaan hadis ini mengecualikan kesempurnaan yang qadim. Kesempurnaan qadim apa kemarin? Kamal qadim, sifat-sifat Allah. Wa adwamaha, dan yang paling langgeng, kamalul fauzi, adalah kesempurnaan kesuksesan, biridha'i maulana jalla wa ala, dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wassalamatu, dan selamat min ghadabihi, dari murkanya. Kamal hadis itu berarti sebetulnya banyak. Orang cerdas itu termasuk kamal, orang tampan kamal, nasabnya bagus itu kamal, akhlaknya baik itu juga kamal. Tapi kalau kamal tertinggi, yang terbaik, yang teristimewa adalah mendapatkan ridha Allah. Wa qad ja'ala maulana subhanahu bi fadlihi nabiyyana maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah taala telah menjadikan dengan murni anugerahnya nabi kita dan bendara kita, baginda kita Muhammad, sebagai baban aziman, pintu yang paling agung, lidzalika, untuk meraih ridha Allah, maftuhan, yang terbuka, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. La yuqaribuhu babun, satu pintu pun tidak ada bisa mendekati pintunya baginda Nabi. Wala yastaghni 'anit ta'alluq bi adhiyalihi, dan tidak merasa cukup dari gondelan bi adhiyalihi, dengan bagian bawah pakaian beliau. Bahasa Jawanya gondelan sarungi yai, gondelan sarungi Kanjeng Nabi. Wal iwa, dan bernaung, ila atabati haramihi, kepada ambang kemuliaan beliau, wababihi, dan ambang pintu beliau, ahadun, seorang pun, minal a'da'i wal ahbab, baik dari musuh dan para pecinta. Para musuhnya Nabi pun tidak boleh atau tidak bisa merasa cukup gondelan dengan Kanjeng Nabi, karena nanti dijelaskan juga bahwa Nabi punya syafaat kubra yang nanti di akhirat akan mencakup baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, sehingga orang kafir bahkan musuh Nabi pun juga akan butuh dengan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana, enggak demikian, wa min asli, dan dengan sebab Nabi lah, wa min asli, sebab baginda Nabi Muhammad, khalaqallahu al-kamal ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya wal ulwiyya was sufliyya, Allah menciptakan kesempurnaan dunia akhirat, kesempurnaan atas dan bawah, seluruh kesempurnaan yang hadis ini Allah ciptakan karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini senada dengan satu riwayat yang sangat masyhur, laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau toh bukan karena Muhammad, kalau toh bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Di alam semesta ini wujud gara-gara barokahnya baginda Nabi Muhammad. Kata sebagian orang, ini berlebihan ini. Lagi pula riwayatnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya memang segi riwayat laulaka tadi yang barusan disampaikan
Ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Tapi para ulama sepakat bahwa maknanya sahih. Maknanya sahih. Jadi memang ada hadis itu yang riwayatnya bermasalah, tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena riwayat tersebut senada dengan satu ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, agar mereka menyembahku. Jadi Allah katakan di antara hikmah terciptanya jin manusia dan tentunya alam semesta ini adalah untuk ibadah. Dan pintu menuju ibadah itu pintunya Kanjeng Nabi. Artinya kita nggak akan bisa ibadah, bahkan nggak sah ibadah kita kecuali ikut baginda Nabi. La ilaha illallah tak, nggak ada Muhammad Rasulullah, nggak diterima. Nggak diterima. Dan juga kalau kita perhatikan kata ulama, khairul abidin, sayyidul abidin, para pengibadah terbaik, pimpinan abidin siapa? Kanjeng Nabi. Jadi ada semacam kesesuaian antara laulaka makhluk aflak dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi enggak berlebihan. Bagi orang yang objektif itu enggak berlebihan. Jadi memang Kanjeng Nabi ya kemantennya atau permatanya alam semesta ini. Siapa toh makhluk yang termulia? Kanjeng Nabi. Jangankan Kanjeng Nabi, kata para ulama, debu yang menempel di jasadnya Nabi itu lebih mulia daripada arsy. Ini nggak berlebihan, karena ini ada kaitannya sama Kanjeng Nabi. Lalu kalau Kanjeng Nabi orang termulia, sehingga apa yang kaitan dengan Nabi menjadi mulia. Ini kalau kita bahas kemuliaan Nabi, nggak ada habisnya. Bahkan nanti kita akan baca di sini bagaimana keistimewaan umatnya. Umatnya jadi mulia gara-gara barokah Kanjeng Nabi. Wa bi syafaatihi, dan dengan syafaat beliau al-kubra yang teragung fil akhirat, di akhirat nanti, wa ma ba'da, dan syafaat selepasnya. Min syafaatihi, dari beberapa syafaat Nabi tangkasyu hilang, lepas anwaul kurabi, macam-macam kesusahan. Jadi memang yang masyhur syafaat Nabi itu ada 5. Tapi yang nanti yang teragung yang kubro itu. Ada syafaat memasukkan orang yang aslinya jatahnya di neraka dimasukkan ke surga. Ada yang sudah di neraka dientaskan untuk dimasukkan ke surga. Nomor 2. Ada yang surga kemudian ditingkatkan derajatnya. Kemudian yang keempat, syafaat memasukkan surga tanpa hisab. Jadi yang pertama, memasukkan orang yang seharusnya di neraka. Belum masuk neraka, tapi seharusnya masuk neraka. Kemudian yang kedua, sudah di neraka, lalu dikeluarkan syafaatnya Nabi. Yang ketiga, sudah di surga, kemudian derajatnya ditingkatkan. Yang keempat, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, semoga termasuk kita ini. Amin. Kemudian yang terakhir yang semua dapat, mukminnya, kafirnya, itu syafaat kubro yang khusus bagi baginda Rasul, yaitu ketika di mahsyar, ketika orang dibiarkan oleh Allah Ta'ala lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua angkat tangan di sebelah baginda Nabi, ditampakkan oleh Allah keistimewaannya, beliau sujud, kemudian meminta syafaat dan diterima syafaatnya. Hadis yang sangat-sangat terkenal, sangat masyhur. Wa tartafi'u, dan menjadi terangkat bifadlillah, dengan murni anugerah Allah, asbabwa, sebab-sebab kesusahan, wa tatajalla, dan menjadi nampak syumusu ni'amillahi maulana jalla wa ala, ni'ami maulana jalla wa ala, matahari, sinar-sinar nikmat Allah ala kafatil mu'minin, atas seluruh orang iman. Atan fatihu, dan terbuka buah-buah pintu-pintu nikmat Allah allati lam yatajasar, yang tidak berani
ahadun seorang pun min ahlil kamalat dari orang para pemilik kemuliaan khususnya para nabi ala talabi fatiha untuk meminta membuka pintu-pintu tersebut. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, semuanya angkat tangan, nggak berani minta. Watantashiru dan menjadi tersebar, menyebar bi'inayatihi dengan perhatian beliau, dengan bantuan beliau al-uzma yang agung, allati tafaddala biha al-maula yang menganugerahkan dengan inayah tersebut Allah Subhanahu wa taala ala ahlil imani atas ahlul iman bihi dengan nabi. Apa? Anwa surur, bermacam-macam kebahagiaan, watangasyifu dan tersingkap anil dzawahiri wal bawatin, dari zahir dan batin. Apa ajna suluhumi wa anwa usyurur, jenis-jenis segala macam jenis kesusahan dan segala macam keburukan. Wa bi barakati mab'athihi, dan dengan berkah diutusnya beliau asy-syarif yang mulia, wa tulu'i talaatihi, dan munculnya kemunculan beliau al-bahiyatis sa'idah yang sangat indah dan membahagiakan, ala ahlil ardi atas penduduk bumi, ingkasyafat terbukalah, tersingkaplah, hilanglah zulumatul kufri wal jahalat, kegelapan, kekufuran dan kebodohan, allati ammat yang telah merata, wa antasal dan menyebar, wa tamakkanat dan kokoh, ghayatat tamakkun dengan sangat kokoh, sangat mendalam itu kekufuran kejahilan, fi jami'il afaqi di seluruh ufuk wal qulubi dan hati. Jadi memang diutusnya Nabi 1400-an tahun yang lalu itu memang dunia itu ketika itu rusaknya itu rata. Mbuh sing lor etan kidul kabeh rata. Persia dengan kerusakannya yang luar biasa, bapak ngawini anake sing geni disembah. Kemudian Romawi juga nggak kalah rusaknya, India juga nggak kalah rusaknya. Kata Sayyid Abdul Hasan Nadwi dalam kitab beliau itu Madza Khasral Alam ini Hitatil Muslimin, Masya Allah, waktu itu India itu namanya Tuhan saking banyak sampai nggak bisa dihitung. Kadang-kadang satu keluarga itu Tuhannya macam-macam, bapak itu Tuhan dewe, bojone anaknya itu Tuhan dewe. Perkara sing menakjubkan, delok kucing seneng takjub dadi pangeran, delok tikus seneng dadi pangeran, ketek dadi pangeran. Indonesia nggak kalah rusak juga Nusantara ketika itu. Kata siapa Nusantara budayanya bagusnya, nggak bagus-bagus amat, ya ada bagusnya, tapi rusaknya juga nggak kalah hebat. Ada pati geni kalau nggak salah, tradisi pati geni. Itu kalau ada suami mati maka istrinya juga harus mati juga. Bahkan ada tradisi di kerajaan Jawa, saya agak lupa. Pernah saya tulis di Al-Maktabah. Itu sampai ada satu raja mati, itu ratusan istrinya itu dibakar hidup-hidup untuk menyusul suaminya. Sangat-sangat rusak di segala penjuru. Jazirah Arab pun nggak kalah rusak. Maka ketika itu datanglah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Persia bukan hanya dapat hidayah, jadi sumber-sumber hidayah. Para ulama sekelas Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah muncul. Kemudian Romawi juga, Romawi yang Syam, ada Imam Nawawi dan lain sebagainya. India juga ada dinasti yang Mughal, banyak ulama-ulama. Indonesia pun juga bermunculan ulama-ulama kelas dunia menjadi pemancar-pemancar hidayah. Itu semuanya berkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasyaa'at dan menyebar anwarul imani, cahaya iman billahi ta'ala wa rusulihi, dan dengan rasul-rasulnya Allah, kutubi wa malaikatihi, wa anqala dan lepas bi fadlillah dan murni anugerah Allah. Ini kok diulang-ulang bi fadlillah, maksudnya menyentil orang Mu'tazilah, mengatakan bahwa kebaikan yang terjadi seperti termasuk diutusnya baginda Rasul adalah wajib bagi Allah. Allah tuh harus berbuat sholah wal aslah, nanti akan dibahas, termasuk harus wajib mengutus nabi. Kalau akidah jumhur Ahlussunnah wal Jamaah itu murni anugerah Allah. Sahaiburinil jahli, awan-awan gelap kotornya kebodohan, wahumati sayyiati dan kegelapan keburukan, wa dzunubi dan dosa, wa afadha dan Allah melebihkan subhanahu
rahmatahu rahmat Allah alal khalqi atas seluruh makhluk wa akhrajalahum dan mengeluarkan mereka ala yadi Mustafa melalui baginda Muhammad al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan khairal ma'arifir rabbaniyah gudang-gudang ma'rifat Allah wa nafaisal hikam dan mutiara-mutiara hikmah ilmu kebijaksanaan wal ulumid diniyah dan ilmu-ilmu agama wahalam dan menghiasi makhluk bijawahiril asrar dengan mutiara-mutiara rahasia allati khabba lahum yang Allah simpan untuk mereka bagi mereka fi khazainul ghuyub di gudang-gudang ghaib hatta kathrat sehingga menjadi banyak minhum dari kalangan makhluk tadi fi kulli jilin di setiap generasi ala kutub wali kutub wal autad wal nuqaba wal akhyar wal abdal dan wali abdal. Ini dengan berkah baginda Nabi Allah pun meloberkan rahmatnya kepada makhluknya, kemudian Allah turunkan juga keilmuan-keilmuan yang luar biasa, sir-sir yang luar biasa, sehingga muncullah di khususnya umat baginda Muhammad di setiap generasi wali-wali agung, orang-orang hebat, wali abdal, wali kutub dan sebagainya. Ini istilah-istilah khusus. Ada dalilnya juga. Kalau pengen lengkap, dalil beserta ketetapannya bisa dibaca di kitab karya Imam Suyuti Al-Khabar Ad-Dal ala wujudil kutub wal autad wal nujaba wal abdal. Satu kitab khusus. Wa ajad dan penuh al-ardu bumi jabaluha wa sahluha baik dataran tinggi maupun dataran rendahnya barruha wa bahruha daratan dan lautannya penuh bitauhidil Maula tabaraka ta'ala dengan mentauhidkan mengesahkan Allah Ta'ala wa tanwihi dan menyanjung-nyanjung bi aqdar rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi dengan kemuliaan rasul malaikat dan kitab-kitabnya. Sebetulnya di zaman sebelum Nabi lahir sudah ada agama-agama samawi, Nasrani, Yahudi. Tapi ya tadi kan ada distorsi yang banyak, penyelewengan yang banyak, sehingga banyak yang malaikat-malaikat yang agung jadi bahan guyonan. Bahkan Nabi Sulaiman dibilang tukang sihir, Nabi Daud dibilang tukang raja yang mumbar syahwat dan sebagainya. Nah, datang baginda Nabi semua dimuliakan, malaikat Jibril dimuliakan, Nabi Sulaiman ditempatkan di tempat yang mulia menjadi nabi dan rasul. Begitu juga Nabi Daud dan lain sebagainya. Walahji bisyukrihi dan langgeng dengan bersyukur pada Allah Ta'ala wa dzikrihi dan menyebut Allah, mengingat Allah wa hamdi ala kulli hal atas setiap keadaan kulli kamalan setiap atau seluruh kemuliaan. Akhirnya nama Allah pun disanjung lagi di setiap keadaan berkahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antasyad dan menyebar ummatu Nabi Maulana Muhammad umat baginda Nabi wa tatawalat azminatuha dan menjadi panjang usianya ila muwafatil kiamah sampai menjelang datangnya kiamat. Wa hafidha dan menjaga Allah Subhanahu alaihi atas umat ini al-imana iman makhtilafid wali beserta atau di padahal gitu ya, padahal berbeda-beda negeri wanti syaril mihan dan menyebarnya cobaan ujian wa bu'dul ahdi dan jauhnya masaan musyariri ahlul haq dari menyaksikan ahlul haq wa sunani dan sunnah wal istiqamah dan istiqamah. Di antaranya kemuliaan umat baginda Muhammad itu umatnya panjang. Ini sudah berapa nih? 14 abad dan enggak tahu sampai berapa abad lagi. Panjang. Enggak itu saja, dijamin tidak akan sesat bareng-bareng. Andaikan sesat itu ya paling golongan-golongan kecil. Mayoritas pasti di atas hak. Ini senada dengan sebuah riwayat, la tastabi'u ummati ala dhalalah. Umatku gak bakal sepakat sesat. Gak bakal sepakat sesat. Juga di riwayat lain, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Di Miskah itu ada itu. Nek ndelok khilafiyat ikutilah golongan mayoritas. Golongan mayoritas umat baginda Nabi pasti alal haq. Dan ini keistimewaan umat baginda Nabi beda sama umat-umat yang lain. Ya memang dari segi riwayat mungkin ini ada mengatakan lemah. Walaupun sebagian ulama dan ini yang kita pegang bahwa karena turuknya banyak bisa jadi hasan. Bahkan juga diperkuat salah satu ayat Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam.
Ini salah satu dalil ijma kalau dalam usul fikih itu. Ya ringkasnya pokoknya mayoritas umat Kanjeng Nabi kuwi gak bakal sesat. Pokoknya kalau goncangan apapun pasti nanti Allah bangkitkan mujahid-mujahid untuk mengembalikan kejayaannya. Dalam hal apa saja. Makanya fitnah begitu banyak. Sampai di zaman akhir ini ada fitnah komunisme, ada fitnah apalagi sebelumnya itu penjajahan yang membawa sekulerisme dan gak karu-karuan isme-isme itu, tetap akidah umat Islam mayoritas tetap yang sahih, tetap terkuat. Dan ini sudah dibuktikan sejarah, bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Fitnah Mu'tazilah kalau zaman dulu, ada fitnah Khawarij, ini hanya sempalan-sempalan saja. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa mazhab yang hak adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Ridiyah. Karena fakta sejarah pun mayoritas umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang tidak lepas dari dua mazhab itu. Kalau kita lihat di Mesir ya Asy'ari Maturidi, di Maroko Asy'ari Maturidi, di India kebanyakan Maturidi, di Yaman Asy'ari, di Indonesia Asy'ari. Ulama-ulama besar juga rata-rata dari mazhab Asy'ari. Pejuang-pejuang Muhammad Al-Fatih Maturidi, Salahuddin Al-Ayyubi Asy'ari. Belum lagi yang pejuang-pejuang di Indonesia rata-rata tidak lepas dari Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi memang sebagaimana hadis la tazalu ta'ifat min ummati dzahiril haq, akan ada satu kelompok umat ini pasti akan membela agama dari kebatilan. Ada aliran apa saja pasti nanti Allah pilih salah satu hambanya atau beberapa hambanya untuk menegakkan, untuk mengkonter perkara-perkara batil. Termasuk Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana saat itu masalah aliran macam-macam, ada Mu'tazilah, kemudian ada Mujassimah, enggak karu-karuan, melebar kemana-mana. Allah bangkitkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akhirnya semua bid'ah menyingkir. Jadi aliran minoritas. Dan itu sudah menjadi sunnatullah yang merupakan keistimewaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga sampai menjelang hari kiamat. Walaupun enggak ada nabi, enggak ada rasul, tapi Allah bangkitkan para ulamanya, para mujahidin, di mana mereka mewarisi sifat-sifat kenabian. Walaupun enggak maksum, tapi Allah pilih mereka untuk menjaga agama ini sampai menjelang hari kiamat. Makanya dalam suatu riwayat itu ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ini hati-hati karo ulama, hati-hati. Karena walaupun mereka itu juga enggak maksum, tapi kedudukan mereka itu hampir di bawahnya nabi. Enggak sama dengan para nabi. Setinggi-tingginya wali di bawah nabi. Tapi karena mereka menggantikan tugas para nabi, sehingga dagingnya itu pun daging yang beracun, daging yang mengerikan. Wa nama subhanahu wa ta'ala al-ma'nawi wal hisatun yan wa ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala membanyakkan, meningkatkan, menyebarkan nur-nur mereka baik yang maknawi maupun hissi, dunia dan akhirat, hatta kadu kulluhum min hikami qulubuhum, sehingga hampir-hampir saja mereka itu dari hikmah yang ada dalam hati mereka, wasutu anwarihim, dan semerbak nur-nur mereka, wamtidadiha, dan melebarnya atau menyebarnya nur mereka, ayakunu anbiya, menjadi para nabi. Hampir saja ya, nggak sampai para nabi tapi hampir samping tingginya. Jadi kada itu kalau nggak ada maknanya nggak terjadi. Malah kalau kada itu ada manya berarti terjadi. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Bani Israel menyembelih sapi, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka enggak menyembelih. Maksudnya nyembelih. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar matanya orang munafikin. Enggak ada manya berarti enggak hampir menyambar berarti enggak jadi. Itu kata Imam Sanusi, saking besarnya kemuliaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai orang-orang pilihannya itu hampir-hampir setara dengan para nabi. Artinya enggak sampai setara tapi hampir mendekati derajat selepas nabi ya para ulama warasatul anbiya. Wa aktsaratan, Allah memperbanyak subhanahu adadahum kasratan azimah, jumlah mereka dengan bilangan yang sangat-sangat banyak.
takhrujuan asri sampai nggak bisa dihitung sangkong berabad-abad hatta ja'ala min fadlihi wa rahmatihi, sehingga Allah telah menjadikan umat baginda Muhammad dengan murni anugerah dan rahmatnya thulutsai jami'i ma yadkhulul jannah minas su'ada, 2/3 penduduk surga. Waqad warada, sungguh telah datang satu riwayat, anna sufufa ahlil jannah mi'ah wa ishruna saffan, bahwa sof alu surga ada 120 sof, thamanuna sofan minha lihadil ummah, 80 sofnya untuk umat baginda Nabi. Jadi 2/3, 120 sof 80 umat kanjeng Nabi. Wala'allahum in kanu thulutsal jannah yakunu lahum jannah wa na'imiha akthar min ats-thulutsain ka 3/4 aw 19 wa dzalika lima ulima min takhsisil maula tabaraka wa ta'ala lahum bi karamati tad'ifi thawab lahum bil amal wa zaman makan wal hal. Dan nanti di surga pun yang 2/3 ini barangkali kenikmatan mereka pun lebih besar daripada yang lain. Loh, kenapa? Karena Allah Ta'ala memang istimewakan umat ini sebagaimana banyak riwayat, banyak tikelan-tikelan atau lipatan-lipatan amal. Ada Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan ada sholat awabin 12 rakaat, 6 rakaat tapi pahalanya 12 tahun dan lain sebagainya. Apabila cuma secara global lama lam yanal ghairuhum minal janna illa liyasir fa ka'annaha innama khuliqat min ajlihim walahum. Dan secara global kalau kita lihat bahwa 2/3 penduduk surga adalah umat baginda Nabi dan umat yang lain itu terbagi-bagi hanya sepersekian, maka seakan-akan surga itu diciptakan memang untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lain itu kayak numpang. Saking mulianya umat baginda Muhammad sallallahu wa idza arafta, dan jika kalian tahu anna manzilata sayyidina Maulana Muhammad, bahwasanya kedudukan sayyidina Maulana Muhammad inda Maulana Jalla wa Ala di sisi Allah bihadil mathabah dengan kedudukan yang luar biasa ini, arafta maka engkau mengetahui anna hamdahu ta'ala wa syukrahu ala in'amihi bihi ala al-khalaq min aujabil wajibat, bahwasanya memuji Allah dan mensyukurinya atas nikmat Allah dengan sebab datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal khalqi untuk seluruh makhluk ini adalah perkara yang paling wajib. Maka mensyukuri Allah dengan datangnya baginda Muhammad, memperbanyak sholawat dan lain sebagainya merupakan kewajiban yang terwajib. Karena hanya dengan barokah beliau lah kita dapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Wa anna tawassula ilaihi, dan bahwasanya tawasul kepada Allah Ta'ala bihubbi hadas, dan mencintai sayyid ini baginda Nabi, wa ta'zim, dan memuliakan beliau, wa kathratis shalah wa taslim, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, min alal wasail, termasuk wasilah tertinggi, lil amni minal makhufat, untuk memperoleh keamanan, keselamatan dari perkara yang ditakuti, wal fauz bil a'la darajat, dan memperoleh kebahagiaan dengan derajat yang tertinggi. Maka tawasul itu apa? Tawasul itu mendekat kepada Allah, menyembah Allah melalui perantara, bisa bil amal, bisa bil dzat. Kalau bil amal ittifaq ulama boleh, termasuk ini bihubbi hadza sayyid, mendekat kepada Allah dengan mencintai baginda Nabi. Cinta itu kan amal qalb. Kalau ini ittifaq. Nah, kalau bil dzat ini atawassulu ilaika atau wajhahu ilaika bin nabiyina Nabi Muhammad Nabi Rahmah, yang biasanya begitu itu. Zat ini sebagian ulama minoritas tadi itu mempermasalahkan. Kalau mayoritas tetap boleh. Artinya apa? Sebagaimana yang kita amalkan dan para masyayikh kita, baik dengan zat maupun dengan amal, itu boleh. Dalilnya kalau dibahas ini panjang, bisa satu bab tersendiri. Ringkasnya, karena baginda Nabi itu sangat-sangat luar biasa, sangat mulia, maka tawassul dengan baginda Nabi merupakan tawassul yang tertinggi. Walau lam yakun lis-shalah alai, andaikan untuk salat pada baginda Nabi minal fadl azim, dari anugerah terbesar, tidak ada illa ma warda fi sihah, kecuali yang telah sampai dalam kitab-kitab sahih, anna man shalla ala sayyidina Muhammad marratan wahidah sallallahu ta'ala alaihi wa asyara lakana kafiyan lil qala, tentu sudah cukup bagi yang berpikir. Andaikan, saking agungnya Nabi, andaikan keutamaan atau keistimewaan pahala sholawat itu hanya satu saja, jadi nggak ada pahala sholawat itu, nggak ada hadisnya, cuma satu tok aja, yaitu apa? Barang siapa
yang bersolawat atas baginda Muhammad SAW 1 kali, maka Allah solawati dia, Allah kasih rahmat dia, ampunan dia 10 kali, ini sudah cukup. Saking gede nih solawatan kanjeng Nabi 1 kali dibalas 10 kali. Padahal Allah itu kalau solawat kepada hambanya 1 kali saja, itu sudah mencukupi untuk dia dan keluarganya sak jagat. Solawati Gusti Allah, rahmati Gusti Allah. Apalagi kata Allah, solawat sekali dibalas 10 kali. Apalagi ternyata fadilah solawat itu gak cuma satu ini, tapi banyak. Kaifa apalagi waqad warada fi fadlihal azim, di anugerahnya fadilah solawat yang sangat besar, ma'allaf fi aimatun alal infirad alif adidah. Banyak fadilahnya sampai para imam kita, para tokoh-tokoh ulama besar itu membuat mu'alafat tersendiri tentang fadilah solawat itu. Waqatul itu, dan aku telah melihat li ba'di aimati tasawuf, kepada sebagian para pimpinan tasawuf, annaman faqada syuyukhat tarbiyah falyukthir minas shalah 'alan nabi. Kata beliau, kata sebagian para masyayikh tasawuf itu ada kata-kata yang luar biasa, yaitu barang siapa yang kehilangan atau tidak memiliki guru dalam mendidik, guru hidup, guru tarbiyah, maka solusinya memperbanyak sholawat atas baginda Nabi. Ya walaupun zaman sekarang ini insya Allah belum ada, masih banyak syuhud tarbiyah, alhamdulillah, masih banyak masyayikh yang soleh yang lurus, alhamdulillah. Tapi andaikan tidak ada solusinya sholawat Nabi, kata para a'immatut tasawuf, fa innahu yasilu biya ila maksudihi, karena dengan membaca sholawat akan sampai pada tujuan si murid yang enggak mendapatkan guru tadi, saking agungnya fadilah sholawat. Wala'allahu, barangkali ini diantara hikmahnya atau kecerdasan, kehebatan, ilhamnya Syekh Sanusi, apa-apa itu mesti dilihat apa ini alasannya ini. Wala'allahu, barangkali akhadha dzalika min qaulihi alaihi wasallam Abi Hurairah, para masyayikh yang mengatakan tadi mengambil dasar dari sabda Nabi baginda Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, innamal tazama ayyaja'ala jami'a sholati lin nabi, ketika beliau menyanggupi, berkomitmen untuk menjadikan seluruh doanya untuk baginda Nabi. Nabi menjawab ketika Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seluruh doa saya itu untuk engkau, sholawat tok di sini? Kata Nabi, idzan tukfa hammuk wa yufar dzambuk. Kalau kamu menjadikan tadi doamu hanya untuk saya, kalau begitu tukfa hammuk, maka keinginan Anda, kerisauan Anda, keprihatinan Anda akan dicukupi, wa yufar dzambuk, dan dosa kamu diampuni. Nah dari sini wala syakka, dan tidak diragukan, annal murid, namanya murid, santri, at-talib ala masyayikh tarbiyah, yang mencari guru-guru tarbiyah tadi, qad tamma bi tangki nafsi, pasti menginginkan, memprihatinkan tentang kesucian, kebersihan hatinya, wa syifaihi min ala iksiwah, dan terobati dari hubungan-hubungan selain Allah Ta'ala. Faidha aktsara, maka ketika dia memperbanyak minas sholah ala nabiyina, dari sholawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad, kafahadal ham, maka keinginan tadi, yaitu agar hatinya bersih, terobati dari hubungan-hubungan selain Allah, akan dicukupi oleh Allah. Kafahadal hamma alladzi ihtamma bihi, maka kerisauan tadi yang dirisaukan oleh murid yang enggak dapat guru tadi dicukupi. Wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya namanya murid yang nggak dapat syekh tarbiyah, kan keinginannya apa tuh, namanya murid itu ingin dapat guru supaya hatinya bersih, jernih, jadi soleh. Nah ini senada dengan bunyi hadis, kalau kita menjadikan doa kita hanya untuk sholat kepada baginda Nabi, dikatakan tukfa hammuk, keinginan kita, berarti keinginan si santri tadi, yaitu bersih hatinya, akan dicukupi. Banyak oke sholawat, berarti keinginan si santri dan keinginan si thalib tadi, hatinya bersih, akan dicukupi, akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari sinilah perkataan para masyayikh, annaman faqada syuyukhat tarbiyah falyukthirus shalah, itu betul. Jadi ada dasarnya. Itu salah satu fadilah sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup ya. Takror.